Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Rabu, 28 Mei 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Kejatisu ungkap kondisi jaksa dan ASN yang dianiaya. Kajari Toba tetapkan Kepala Puskesmas Parsoburan tersangka kasus korupsi. Banjir rob ganggu aktivitas belajar mengajar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto mengungkap kondisi terakhir Jaksa John Wesley Sinaga dan seorang ASN, Aksensio Huta Barat, yang menjadi korban penganiayaan kondisinya sudah berangsur membaik. Hal itu disampaikan usai menjenguk John Wesley Sinaga dan Aksensio Huta Barat di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Idianto datang bersama Rita Serenat Talibonso, yang merupakan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum menjenguk korban, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga mengunjungi tempat kejadian perkara, di mana kedua korban dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Usai berkunjung, Idianto menyebut bahwa kondisi kedua korban sudah berangsur membaik, di mana kedua korban harus menjalani operasi yang serius akibat luka dari senjata tajam pada bagian lengan. Untuk motif pelaku menganiaya korban di ladang sawit saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman, di mana keterangan pelaku bahwa korban meminta sejumlah uang tersebut terbantahkan karena korban tidak menangani perkara pelaku. Namun semua keterangan dari pelaku akan dibuktikan di persidangan. Berangsur pulih, yang tadinya banyak orang-orang yang putus, ternyata oleh dokter yang ahlinya bisa disambung kembali. Dan juga tangan itu sudah mulai buka. Dan menurut dokter, apabila terlambat 1 jam saja lagi, maka semuanya akan putus dan tidak akan bisa pulih. Dan juga sekarang sudah berangsur pulih. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Polres Serdang Bedagai saat ini masih melakukan pemasangan garis polisi tempat kejadian perkara penganiayaan salah satu oknum jaksa dan satu pegawai TU Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai di Dusun 2 Desa Parbahingan, Kecamatan Kotarih. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan mengamankan proses hukum yang saat ini sedang ditangani Dirkrimum Polda Sumut. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Sergai, Ibtu Zulfan Ahmadi, usai mengikuti proses penanganan olah TKP yang berada di Dusun 2 Desa Parbahingan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. Zulfan menyampaikan sejak terjadinya penganiayaan yang dilakukan OTK, pihak Polsek Kotarih yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Ibda Nauli bersama tim Resmob Polres Sergai mendatangi TKP untuk dilakukan pemasangan garis polisi. Sementara tim lain bersama unit Resmob Polda Sumut melakukan pengejaran pelaku yang saat ini sudah diamankan di Direktorat Kriminal Umum Polda untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Sampai saat ini tim terus bekerja di TKP, khususnya lokasi-lokasi yang dari awal terjadi tindak kriminal yang dialami salah satu jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk dikumpulkan dan waktu yang ditentukan akan dilakukan rekonstruksi untuk mengetahui duduk perkara kejadian, sehingga pengamanan lokasi kejadian perlu dilakukan tim untuk tidak menghilangkan sesuatu dalam kejadian. Zulfan menambahkan untuk lebih lanjut mengenai kedua OTK tersebut, menyarankan awak media untuk langsung komunikasi ke pihak Humas Polda Sumut. Polres Sergai sifatnya saat ini hanya mengamankan lokasi TKP karena berada di wilayah hukum Polres Sergai. Ya, mengetahui kejadian tersebut, Polsek Kotarih di backup dengan Reskrim Polres Serdang Bedagai langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP serta mencari alat bukti lainnya untuk mengetahui sebab ataupun terjadinya kejadian penganiayaan yang dialami oleh kejaksaan tersebut. Dapat dilakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan pembacokan terhadap jaksa tersebut.
Dan saat ini penanganan perkara terhadap kejadian penganiayaan tersebut diambil alih oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara. Kejaksaan sedang berada di Sumut dan rencana meninjau lokasi TKP penganiayaan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba menetapkan Kepala UPT Puskesmas Parsoburan, Kecamatan Habinsaran, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba, Beni Sulbati. Ketika dikonfirmasi pada hari Selasa kemarin di ruangan kerjanya, Beni menjelaskan penyelidikan yang bermula dari laporan masyarakat ini. Kejaksaan telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat kunci puskesmas tersebut dan menetapkan tersangka atas nama Ria Agustina Huta Barat. Beni juga mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Toba, Ria Agustina diduga telah melakukan markup pengadaan barang jasa tahun anggaran 2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp125 juta lebih, serta pemotongan uang harian seluruh pegawai UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan sebesar 35% selama tahun 2024. Kepala UPT Puskesmas Parsoburan tersebut pun disantetkan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski statusnya kini sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Toba belum melakukan penahanan terhadap Ria. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dapat kami jelaskan bahwa pada hari Senin 19 Mei 2025, penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba telah menetapkan tersangka atas nama Ria Agustina Huta Barat selaku Kepala PT Puskesmas karena telah melakukan markup pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp125.159. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Huta Gaul melaporkan. Terjerat kasus korupsi dana desa, Oknum Kepala Desa bersama Kaur Desa di Kabupaten Asahan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Asahan. Sementara seorang oknum kepala desa lainnya masih buron. Penetapan tersangka oknum kepala desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berinisial SY, dan Kaur Keuangan Desa yang terjerat dalam tindak pidana korupsi karena penggunaan dana desa dan alokasi dana desa, serta bagi hasil pajak tahun anggaran 2023 dan 2024, di mana kerugian negara mencapai Rp525.829,79 juta. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kisaran, Herianto Manurung dalam keterangannya mengatakan, usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Labuhan Ruku selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara satu orang tersangka lainnya yaitu Oknum Kepala Desa Sei Kamah 2 Kecamatan Sei Dadap juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dan saat ini masih DPO atau masuk daftar pencarian orang. Sebelumnya juga kami sudah melakukan penanganan perkara tindak pidana khusus di Desa Sei Kamah 2 Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan tahun anggaran 2021. Dengan terdakwa tersangka saudara Limin. Penetapannya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan rencananya berkas perkara mungkin dalam waktu dekat kita akan limpahkan ke pengadilan karena akan dilakukan sidang dengan intensi atau tersangkanya DPO dengan kerugian negara kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Sebagaimana yang sudah kita lakukan permintaan dari ahli inspektorat yang sudah kita mintai hasil perhitungannya. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan.
Seorang perampok toko grosir di Asahan tewas usai terkena peluru personil Satreskrim Polres Asahan lantaran tersangka kabur usai diamankan hingga terlibat kejar-kejaran dengan petugas. FRS alias I, warga Sei Bingai, Kabupaten Langkat, tewas di kamar jenazah salah satu rumah sakit di Sumut. SRS merupakan salah satu komplotan perampok yang beraksi di toko grosir di Jalan Kartini, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. FRS bersama 5 orang temannya diamankan Satreskrim Polres Asahan di sejumlah lokasi yang berbeda. SRS melakukan perlawan terhadap petugas dan melarikan diri keluar dari dalam mobil saat petugas mengamankan pelaku lainnya. Petugas yang melakukan pengejaran memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan hingga salah satu petugas tergelincir sehingga senjata api meletus dan peluru menyasar ke SRS. Kapolres Asahan, AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya membenarkan 1 dari 6 kawanan perampok tersebut tewas. Ia menambahkan, kawanan perampok ini kerap beraksi di sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan perlu kita ketahui untuk di Asahan saja mereka ada 3 TKP, yaitu 1 curas dan 2 surat. Kemudian ada juga di wilayah Simalungun ada 2 TKP mereka, wilayah Kota Tebing Tinggi ada 1, Kota Binjai ada 1, dan wilayah Batubara ada 1. Bahwasanya ada duga pelaku yang ada di Binjai, inisial DF, dan pada saat dilakukan penggeledahan padanya ditemukan 1 unit handphone Android Samsung yang merupakan milik korban Melawati. Aksi pelaku ini diawali dengan memadamkan lampu teras depan toko, kemudian masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis, lalu pelaku menggasak uang tunai, handphone, serta laptop korban. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Banjir yang disebabkan pasang air laut atau banjir rob kerap merendam gedung sekolah di Kabupaten Batubara. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar terganggu, bahkan menjadikan sejumlah fasilitas sekolah ikut rusak. Beginilah kondisi salah satu gedung sekolah yang terdampak banjir rob, yaitu SMK Negeri 1 Talawi, yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Gedung sekolah ini terendam banjir rob sejak beberapa hari lalu. Selain merendam halaman sekolah dengan ketinggian mencapai 50 cm, banjir rob juga masuk ke dalam ruang kelas dengan ketinggian berkisar 15 cm. Salah seorang guru, Sohir, mengatakan banjir rob terjadi setiap bulan. Banjir rob yang kerap terjadi diduga karena daerah pesisir pantai di sekitar sekolah sudah mengalami abrasi. Selain itu, di sekitar sekolah juga tidak ada tanggul untuk menahan banjir rob. Bahwasanya banjir yang terjadi saat ini itu dikarenakan adanya pesisir-pesisir pinggir pantai memang udah habis dikuras oleh ombak ini tadi. Itu salah satu faktornya juga. Siswa SMK Negeri 1 Talawi berharap ada perhatian pemerintah untuk menangani banjir rob di sekolah mereka, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Kami berharap dan kami bermohon untuk memberi solusi terhadap sekolah kami. Dan kami berharap proses pembelajaran kami supaya berjalan dengan lancar. Jika banjir rob terjadi, sebagian waktu belajar mengajar digunakan untuk membersihkan ruang kelas. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Satu unit truk pengangkut cangkang kelapa sawit terguling di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Tanjatan Pusat Kota, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin malam. Terlihat posisi truk melintang di tengah jalan dan muatan truk berupa cangkang kelapa sawit berserakan, sehingga jalan tidak bisa dilalui kendaraan lain.
Peristiwa ini terjadi di saat truk bernomor polisi BK 8067 YP yang dikemudikan Yanto berangkat dari arah Medan menuju Pekanbaru. Di saat akan melalui jalan menurun, truk diduga mengalami remblong sehingga supir mengambil manuver sehingga terguling. Salah seorang warga Kota Pinang, Irfan Nasution, yang menyaksikan kejadian mengatakan, peristiwa ini terjadi pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari atas supir sudah manuver untuk mencari buangan karena truk diduga mengalami remblong dan posisi supir tepat di belakang truk. Kemudian truk oleng menabrak trotoar dan terguling. Pada saat itu kondisi arus lalu lintas sedang sepi sehingga tidak ada korban jiwa. Kondisi truk ini sejak dari awal pembukitan sudah mencari alternatif pembuangan dan kemudian terjungkal di depan fotokopi CP Hoki kita ini, kemudian terbanting di depan ini yang kita lihat sekarang ini. Kejadian tersebut sempat membuat arus lalu lintas macet untuk menghindari kemacetan lebih parah. Pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi truk. Setelah 2 jam truk berhasil dievakuasi dan arus lalu lintas dapat terurai. Dari Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul Ritonga melaporkan. Tim Hisab Rukyat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rukyatul Hilal Awal Zulhijjah 1446 Hijriah di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Medan, kemarin. Hilal awal bulan Zulhijjah 1446 Hijriah tidak terlihat di kota Medan akibat awan tebal. Tim Hisab Rukyat Provinsi Sumatera Utara mengalami kendala dalam melakukan pemantauan hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Pemantauan hilal awal Zulhijjah dan Idul Adha 1446 Hijriah melibatkan langsung tim rukyat, diantaranya Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menggunakan teleskop khusus. Kepala Tim Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan, Buha Simanjuntak menjelaskan, proses pengamatan sempat berlangsung di tengah cuaca cerah berawan, namun awan yang menutupi langit menyulitkan tim dalam melihat hilal. Awan tebal menjadi penghalang utama dalam proses pengamatan. Meskipun demikian, hasil pemantauan tetap akan diteruskan ke pemerintah pusat dan BMKG pusat sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Lihat ini adalah cerah berawan sehingga itu menyulitkan kita untuk melihat hilal tersebut karena awan tersebut menutupi pengamatan hilal, menutupin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi mengatakan, pihaknya akan mengirim hasil pemantauan hilal di Sumatera Utara ke pemerintah pusat untuk melengkapi materi sidang isbat. Kita hari ini muzakarah diskusi penetapan untuk memberikan bahan-bahan penetapan di sidang isbat dari THR Provinsi Sumatera Utara, Tim Hisab Rukyat Provinsi Sumatera Utara. Kemungkinan besarnya 1 Zulhijjah itu jatuhnya di hari Rabu. Penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah menjadi acuan penting dalam menentukan tanggal Hari Raya Idul Adha yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Komisi 3 DPRD Kabupaten Langkat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang di pasar tradisional Pekan Tanjung Pura yang berlokasi di Jalan Hairil Anwar, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, terkait pedagang yang berjualan di bahu jalan protokol.
Sidak ini dihadiri oleh anggota DPRD Langkat Komisi 3. Sejumlah pejabat terkait, diantaranya Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perhubungan, Bapeda, Satpol PP, serta Camat Tanjung Pura. Rombongan sidak ini langsung mendatangi pedagang yang berjualan di sepanjang bahu jalan dan menyapa para pedagang, serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Sidak ini menindaklanjuti keluhan para pedagang yang berjualan di dalam pasar tradisional karena sepinya pembeli. Karena banyak pedagang yang berjualan di luar area, tepatnya di atas parit di depan pasar. Para pedagang dihimbau agar pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan segera pindah ke lokasi resmi yang telah disediakan pemerintah. Untuk menertibkan area pasar dan mengurangi kemacetan, banyak pengguna jalan mengeluhkan akibat pejalan kaki maupun kendaraan yang terhalang lapak-lapak pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Langkat berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dan meminta kerjasama semua pihak untuk mematuhi aturan, serta memberikan waktu 3 hari bagi para pedagang di luar untuk pindah ke dalam pasar. Jika dalam 3 hari tidak ada tindakan dari pedagang untuk pindah, maka tim akan turun untuk melakukan eksekusi dan penertiban. Ketua Komisi 3 DPRD Langkat, Pimanta Ginting, menegaskan kedatangan mereka untuk mendengar langsung keluh kesah pedagang karena banyak pedagang di dalam pasar mengeluh sepi pembeli akibat pedagang di luar yang monopoli lalu lintas pembeli. Abson. Kita dari Komisi 3 ataupun Komisi C bagaimana beberapa hari lalu kami mendapat laporan langsung video call dengan beberapa masyarakat pedagang yang ada di Palembang dan nah, di mana mereka menyampaikan dan memang selama ini juga memang kita melihat kesemeramutan yang terjadi. Salah seorang pedagang, Andre, mengatakan dengan adanya anggota DPRD turun ke pasar baru ini diharapkan pedagang yang menggelar dagangannya di luar pajak segera masuk ke dalam yang telah disediakan pemerintah. Hajatan kami yang pertama, kami ingin supaya lewat kedatangan anggota DPR meninjau pajak kami di sini, maka kami rindu supaya pedagang-pedagang yang ada di luar, yang di pinggir jalan khususnya, itu dipindahkan ke dalam. Salah seorang pedagang, Andre, mengatakan dengan adanya anggota DPRD turun ke pasar baru ini diharapkan pedagang yang menggelar dagangannya di luar pajak segera masuk ke dalam yang telah disediakan pemerintah. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 untuk cabang dinas wilayah 3 meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi untuk tahap 1 sudah berakhir. Besar harapan para orang tua calon siswa untuk perekrutan secara transparan dan tidak ada istilah titipan. Penekanan untuk SPMB di wilayah Capdis 3 untuk lebih baik dan transparan sudah disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Oloan Nasution pada monitoring pelaksanaan SPMB hari pertama dilaksanakan yang dimulai dari tanggal 21 Mei hingga 26 Mei 2025. Begitu juga penyampaian informasi perihal tata cara pelaksanaan pendaftaran SPMB juga harus jelas dan detail sehingga para siswa dan orang tua dapat mendapat informasi yang jelas dan detail jalur mana yang akan didaftarkan diketahui saat tahap. Pertama, untuk SMA dan SMK dibuka jalur afirmasi mutasi dan jalur domisili untuk SMA, sedangkan SMK jalur afirmasi prestasi. Nurmala Dewi, salah satu orang tua siswa, berharap pelaksanaan penerimaan SPMB ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada istilah siswa titipan, semua proses seleksi berjalan dengan semestinya. Dan untuk pendaftaran tahap 2 yang dimulai dari tanggal 9 sampai 14 Juni 2025 akan datang agar ditingkatkan lagi. Cara mendaftarnya, kasih tahu linknya. Di sini nanti itu berbagai detail jurusannya. Lebih gampang lah Pak, lebih tahu semua jurusannya, unduh aplikasinya, cara-caranya. Pendaftaran Pak.
Siapa yang daftar ini, Bu? Saya. Secara pendaftaran akunnya lah. Jalurnya. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gultom melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Pada Idul Adha 2025 nanti, direncanakan Presiden Republik Indonesia akan menyumbang 34 sapi kurban untuk Sumatera Utara, 3 sapi kurban jenis limosin dan simental yang dibeli dari peternak sapi di Deli Serdang akan diserahkan ke Kabupaten Kota Deli Serdang, Pematang Siantar, dan Medan. Memiliki ternak sapi sehat dengan bobot mencapai 1 ton, peternak sapi ini dilirik Tim Bantuan Masyarakat Presiden Republik Indonesia pada Kurban Idul Adha 2025. Di Jalan Besar Tuntungan, Kelurahan Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Presiden Republik Indonesia akan sumbangkan sapi kurban Idul Adha 2025 dengan bobot di atas 800 kg. Peternak sapi bernama Fuji Utomo yang memiliki koleksi sapi sebanyak 80 ekor sapi dari berbagai jenis yakni limosin, simental, peranakan, ongoe, dan Brahman merasa senang ternaknya terpilih sebanyak 3 sapi untuk kurban Presiden Republik Indonesia. 1 ekor sapi dengan harga jual mulai 80 juta dengan bobot 800 kg hingga 1 ton. Ini Pak. Iya. Nah, itu ada berapa ekor ya Pak? Ada 3 ekor. Jenisnya apa aja Pak? Jenisnya nanti simentalnya 2, terus limosinnya 1. Bobotnya di angka 1 ton up nanti. Kepala PTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara, Hari Setiawan, menjelaskan dalam kunjungan ke peternak sapi, ia memantau kesehatan ternak yang akan didistribusikan untuk para pekurban, khususnya sapi bantuan masyarakat Presiden tahun 2025. Kurban khususnya sapi Banmas Presiden untuk tahun 2025 ada 3 ekor dari sini yang dari provinsi, lokasi provinsi, ada juga alokasi dari Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 29 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis 29 Mei 2025. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pagi hari, siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Karo, Medan, Labuhan Batu Utara, Langkat, dan Toba. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Toba. Dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Langkat. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin 4 hingga 9 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 27 Mei 2025. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Kamis 29 Mei 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini.
Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.